kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan Bunda Mun di sini. Pagi hari kami ke sekolah, ke sekolah, ke sekolah. Sekolah itu tempat belajar supaya jadi pintar. Teman-teman, alhamdulillah ya masih di sini bersama Bunda Mun. Ya teman-teman, biar teman-teman ada di rumah, teman-teman masih bisa belajar bersama Bunda seperti di sekolah. Nah, pada hari Senin tanggal 20 April tahun 2020, Bunda Mun mau ajak teman-teman belajar tentang yang tidak jauh-jauh deh dengan suasana kita saat ini, yaitu tentang COVID-19 atau Corona. Dan subtemanya mengenal virus Corona atau COVID-19. Subtemanya ada proses penyebaran virus Corona dan gejala yang dialami orang yang terjangkit virus Corona. Teman-teman sudah tahu kan apa itu virus Corona? Insya Allah biar teman-teman tambah tahu, kita doa dulu ya, biar ilmu kita tambah berkah. Gulung-gulung tangan digulung, putar-putar tangan diputar, bulan melingkar di pagar bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Jika berdoa tangan diangkat, kepala ditundukkan, doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Amin. Teman-teman, dulu zaman Rasulullah juga pernah ada wabah penyakit. Maka dari itu kita simak dulu ya hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, Paul atau wabah penyakit menular adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu terjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Lihat nih, apa ini? Ini contoh ya teman-teman. Ini contoh gambar COVID-19 atau sih Corona. Dia ini makhluk yang Allah ciptakan ke muka bumi ini dalam bentuk yang sangat kecil, lebih kecil dari semut, bahkan lebih kecil lagi dari matanya semut, teman-teman. Tahu nggak teman-teman? COVID ini berasal dari apa sih? Dari mana sih? Dari Solo. COVID-19 ini awalnya itu ada di hewan. Hewannya namanya hewan kelelawar gitu loh teman-teman. Hewannya suka terbang malam-malam. Kelelawar ini membawa virus COVID-19. Kemudian dari hewan tertularlah ke manusia. Nah, dari manusia ini dia masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, orang yang sudah terinfeksi dia bisa batuk dan juga bersin atau flu. Ketika orang yang flu atau bersin ini mengeluarkan, maka virus ini ikut keluar juga teman-teman. Virus ini bisa menempel kemana-mana. Ada yang ke baju, ada yang ke uang, ada juga yang ke mainan, atau juga ke gagang pintu teman-teman. Nah teman-teman, dari situlah virus yang tadinya sudah menempel di benda-benda ini menempel atau dipegang oleh orang yang sehat. Jadinya tertular dari orang yang sehat. Orangnya sudah terkena virus corona ini, dia akan muncul gejala-gejala seperti ini. Yang pertama,
ternyata suhunya tinggi atau dia mengalami demam dengan suhu yang sangat tinggi. Kemudian gejala yang kedua, dia apa itu teman-teman? Iya, batuk dan juga pilek. Dan gejala yang ketiga, dia tidak bisa bernapas atau nafasnya susah, yaitu mengalami sesak nafas. Dan yang keempat, yaitu tenggorokannya terasa sakit atau terasa gatal. Dan ciri yang kelima, itu badannya lelah dan juga letih, tidak semangat, mau makan tidak semangat, mau beraktivitas dia tidak semangat. Nah, kalau ada orang yang mengalami gejala-gejala seperti ini, kita wajib waspada dan segera periksakan diri ke rumah sakit. Oke teman-teman, sudah tahu kan apa itu virus corona atau virus COVID-19? Teman-teman, sekarang Bunda Mun mau kasih teman-teman film tentang virus corona. Ini filmnya dibuat oleh Bunda-Bunda PAUD dari Jakarta. Teman-teman simak ya dan tonton ya dengan sabar. Oke, tonton sampai selesai. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ferry Parhati, Bunda PAUD DKI Jakarta. Anak-anakku, tahu nggak sih kenapa kita semua libur? Mama, papa, kakak, om, dan tante, semuanya ada di rumah dan nggak boleh kemana-mana. Bahkan Bapak Presiden dan Bapak Gubernur tidak mengizinkan kita keluar rumah sampai beberapa minggu ke depan. Gak boleh salam-salaman, gak boleh peluk mama dan papa yang baru pulang dari luar. Pastinya sedih, bosan, dan ingin jalan-jalan. Sebenarnya ada apa sih di luar sana? Ternyata di luar sana sedang berkeliaran virus yang ukurannya kecil sekali dan bisa membuat kita semua sakit. Ukuran virus ini lebih kecil dari semut, bahkan lebih kecil dari matanya semut. Namanya virus corona. Virus corona hanya bisa dilihat menggunakan alat khusus namanya mikroskop. Awalnya virus corona ini ada di dalam tubuh hewan kelelawar, kemudian berpindah ke manusia. Virus corona ini masuk ke dalam paru-paru manusia, akhirnya menyebabkan kita demam, batuk, pilek, bahkan sulit bernafas. Virus corona suka sekali berpindah. Mereka pindah saat orang yang sudah terkena virus corona batuk dan bersin. Pindahnya juga sangat cepat loh, seperti roket yang sedang meluncur. Kemudian masuk ke mulut dan paru-paru orang lain. Akhirnya yang sehat tertular juga deh. Virus corona yang keluar saat batuk dan bersin ini bisa menempel di mana saja. Menempel di mainan, di pakaian, di gagang pintu, di buku-buku cerita, dan di mana saja. Kalau kita memegang benda-benda itu, virus akan berkumpul di tangan kita. Jika tangan yang ditempeli virus tersebut menyentuh mata, hidung, dan mulut kita, maka virus itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita jatuh sakit. Orang-orang di seluruh dunia banyak sekali yang sakit karena virus corona ini. Tapi anak-anak tidak perlu khawatir ya. Ibu akan kasih tahu bagaimana caranya mencegah agar virus corona tidak masuk ke tubuh kita. Pertama, kita harus sering mencuci tangan dengan air dan sabun. Karena virus corona ini takut loh dengan sabun. Masih ingat kan dengan cara cuci tangan yang benar? Kedua, kita kalau bersin atau batuk, tutuplah dengan tisu atau dengan lengan pakaian agar tidak mengenai orang lain. Ketiga, makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah. Keempat, kita semua juga harus berolahraga agar badannya tetap sehat.
virus corona tidak suka hinggap di tubuh yang kuat. Kelima, kita berada di dalam rumah dan hindari orang-orang yang berkumpul. Nah, sekarang anak-anak sudah paham kan kenapa harus di rumah saja? Dengan tetap di rumah, virus corona tidak akan menyebar kemana-mana. Tidak terlalu banyak orang yang sakit, dan om, tante, dokter semua serta perawat tidak kelelahan mengurusi kebanyakan pasien. Walaupun di dalam rumah, anak-anak tetap harus belajar dan kerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Karena Mama dan Papa juga akan tetap bekerja dari rumah. Setelah tugasnya selesai, baru deh bisa ajak mereka untuk bermain bersama. Masak sarapan bersama atau menyiram tanaman di pagi hari. Selama kita di dalam rumah, Ibu juga ingin mengajak semuanya untuk mendoakan om dan tante dokter, perawat, polisi, pedagang, dan semuanya yang tanpa lelah bekerja untuk menyembuhkan teman kita yang sakit. Dan Mama jadi tidak kehabisan bahan makanan untuk memasak di dapur. Untuk membantu mereka semua, yuk jadi anak baik dan tetap berada di dalam rumah. Nanti setelah virusnya hilang, baru deh kita semua bisa bermain di luar dan pergi ke sekolah lagi. Terima kasih ya anak-anak. Cerita di depan videonya Mama atau di depan kameranya Mama. Oke, siap? Atau juga kameranya Papa. Nanti kalau sudah kirim ke Bunda Mun ya. Oke. Sip. Jazakumullah yang sudah menyelesaikan tugas hari ini. Untuk hari ini pembelajaran kita cukup di situ dulu ya teman-teman. Nah, sebelum kita berpisah, Bunda Mun berpesan. Pesannya apa? Ikuti aturan di rumah. Apa itu aturannya? Yaitu aturan yang diberikan Papa dan juga Mama. Oke, anak Bunda. Oke. Nah, sampai jumpa lagi. Sebelum kita berpisah, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, goodbye teman-teman.